Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Bertemu lagi di pembelajaran SKI kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Simak terus videonya sampai dengan selesai ya. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Kita kenalan terlebih dahulu dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel ini nama aslinya adalah Raden Rahmat. Beliau lahir di Champa pada tahun 1401 Masehi. Jadi beliau adalah putra dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, dan nama ibunya adalah Candrawulan Putri Kerajaan Champa. Nah, anak soleh dan soleha, Sunan Ampel ini meneruskan jejak dakwah ayahnya, yaitu beliau mendakwahkan Islam di tanah Jawa. Ketika di Pulau Jawa, Sunan Ampel diminta oleh Raja Majapahit untuk memperbaiki moral para bangsawan dan kaula Majapahit, di mana pada waktu itu moral mereka sudah merosot. Mereka lebih senang berjudi, mabuk-mabukan, berzina. Nah, mendengar permintaan sang raja, Sunan Ampel pun menyanggupi, dan Sunan Ampel juga mengajak sang raja Majapahit untuk masuk atau memeluk agama Islam. Tetapi sang raja masih menolak dan tidak berkenan untuk masuk Islam. Walaupun sang raja tidak menolak ajakan untuk masuk Islam, sang raja tidak pernah menghalang-halangi Sunan Ampel dalam berdakwah. Sang raja memberikan kebebasan kepada Sunan Ampel untuk mendakwahkan Islam di wilayah Majapahit dengan catatan tidak ada paksaan dalam penyebaran agama Islam. Nah, anak soleh dan soleha, adapun metode dakwah Sunan Ampel yang dilakukan adalah yang pertama membentuk jaringan kekerabatan. Yang kedua, melakukan perubahan-perubahan menuju tradisi Islam. Jadi tradisi-tradisi yang kebiasaan-kebiasaan yang memang menyimpang dari agama Islam mulai diperbaiki, tetapi dirubah dengan kebiasaan-kebiasaan Islam. Contohnya, Sunan Ampel ketika mengajak masyarakatnya ibadah sholat, istilah yang dipakai oleh Sunan Ampel itu kata sholat diganti dengan kata sembahyang, yang artinya sembahyang, karena masih masyarakatnya masih berbau kebiasaan Hindu. Kemudian tempat ibadah yang digunakan oleh Sunan Ampel tidak dinamai dengan musola atau masjid, tetapi diberi nama langgar yang mirip dengan kata sanggar. Nah, itulah tradisi-tradisi dari hal-hal yang kecil dulu dirubah supaya Sunan Ampel bisa masuk ke kalangan masyarakat dan diterima. Kemudian yang ketiga, mendirikan masjid dan pesantren, ini yang nantinya digunakan sebagai tempat untuk mempelajari Islam. Anak soleh dan soleha, ajaran Sunan Ampel yang sangat terkenal adalah falsafah Moh-Limo. Apa itu falsafah Moh-Limo? Falsafah Moh-Limo yaitu yang pertama, moh main. Moh main itu artinya bukan berarti tidak mau bermain, tapi tidak mau berjudi. Yang kedua, moh ngombe, tidak mau mabuk. Yang ketiga, moh maling, tidak mau mencuri. Yang keempat, moh madat, tidak mau menghisap candu. Dan yang terakhir adalah moh madon, tidak mau berzina. Sikap positif yang patut kita tiru atau kita contoh dari Sunan Ampel dalam berdakwah adalah yang pertama, beliau ketika berdakwah itu dengan cara santun. Kemudian beliau toleran dan selalu menjalin hubungan baik. Yang ketiga, merangkul semua kalangan. Jadi beliau tidak membeda-bedakan mana orang kaya, mana orang miskin, semuanya beliau perlakukan dengan baik. Yang terakhir, beliau adalah seorang guru yang mendidik dengan ikhlas. Nah, sampai di sini dulu ya nak pembelajaran kita pada hari ini. Jaga sholatnya, jangan sampai sholat 5 waktu ditinggalkan. Karena kita berada di masa pandemi, maka kita harus menjaga pola makan kita. Jadi kita harus makan teratur,
Kemudian supaya lebih sehat lagi, kita harus rajin berolahraga apa saja di rumah. Boleh bersepeda, berlari, atau yang lainnya. Yang jelas harus olahraga yang teratur supaya sehat. Dan yang terakhir, jangan lupa jaga prokes, protokol kesehatan pada masa pandemi ini. Semoga kita semua dijaga oleh Allah.